Halo. Oke, kita mulai aja ya pelatihan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Riko ya, dari Toke. Saya adalah bisnis manajemen, bisnis development dari Toke. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan ya fitur-fitur dari Toke. Itu adalah fitur sistem AI chat yang dapat membantu teman-teman dalam mengurus toko online Anda gitu ya. Oke, jadi dari Toke itu sendiri itu adalah AI chatbot ya, layanan pelanggan itu dapat meningkatkan jualan online dan meningkatkan konversi penjualan. Nah, oke, sebelum kita mulai untuk membicarakan fitur-fitur, kita akan membahas dulu fitur dari apa sih Toke itu ya. Jadi dari pertama ya. Nah, ini jadi pertama kali kita Toke itu adalah sistem layanan pelanggan cerdas ya, yang untuk e-commerce dan media sosial. Jadi kita bergerak untuk khusus untuk sistem chat doang ya, sistem chat. Tapi sistem chatnya itu yang lebih cerdas gitu ya. Nah, Toke ini adalah produk yang dibuat oleh perusahaan yang sama dengan sistem Big Seller ya. Nah, fungsinya itu untuk eh, menyatukan semua layanan pelanggan ya di dalam satu chat dari berbagai marketplace maupun marketplace Shopee, TikTok, Tokopedia semuanya bisa disatukan di dalam satu sistem. Kemudian kita juga menyediakan layanan pelanggan dan solusi pemasaran yang ada di dalam sistem sehingga dapat meningkatkan efisiensi secara efektif untuk penjualan gitu ya. Untuk sekarang kita ada berada di daerah Indonesia itu sudah ada berkembang cukup baik di daerah Tiongkok, di daerah Malai, dan di daerah Singapura itu sudah ada. Dan untuk di Amerika juga ada ya, di daratan Eropa juga ada gitu. Sekarang kita sudah bekerja sama dengan beberapa platform kerjasama seperti TikTok, Shopee, Lazada, Tokopedia, AliExpress, dan Facebook. Jadi untuk marketplace atau platform berikut ini itu sudah dapat terintegrasi dengan Toke gitu ya. Dan itu sudah bisa digunakan sehingga ketika mau balas chat dari berbagai platform itu bisa dibalas di dalam satu sistem aja, di dalam sistem Toke sehingga dapat juga membantu untuk mempermudah kita dalam untuk melakukan pembalasan chat dan juga untuk melakukan pemasaran kayak gitu ya. Nah, terus untuk kita punya produk ya, Toke ini kita memiliki tim profesional yang dapat membantu eh, pembuatan produk gitu ya, dan juga kita sedang mengembangkan fungsi AI yang dapat membantu Anda untuk mengefisienkan pekerjaan dan juga untuk mengurangi biaya. Chat yang terpusat itu yang dapat meningkatkan efisiensi dalam membalas chat sehingga nggak perlu buka di setiap marketplace chat tersebut hanya dibuka di Toke udah cukup kayak gitu. Jadi API kita adalah sambungan resmi dari marketplace ya, jadi tidak perlu khawatir akan resiko gitu. Oke, untuk sistem Toka sendiri itu mudah digunakan ya. Jadi produknya itu sederhana dan mudah digunakan ketika daftar itu langsung bisa aja digunakan ya. Kemudian kita juga selalu melakukan pembaruan sistem ya. Kita selalu melakukan pembaruan sistem dan kita juga memiliki layanan pelanggan yang eh, mendukung untuk membantu teman-teman kalau sebenarnya ada masalah dalam pemakaian produk kami kayak gitu. Oke, saya akan bahas beberapa fitur-fitur dari Toke ya yang ada unggulan sehingga bisa teman-teman bisa mengenal lebih baik untuk fitur-fitur kita ya. Untuk yang pertama itu adalah kita memiliki tampilan chat terpusat ya. Jadi chat terpusat ini itu tampilan dari semua marketplace akan ditampilkan di dalam satu
aplikasi ya, aplikasi toko. Di sini kita bisa lihat ya, mulai dari eh, Lazada, Shopee, dan TikTok, semuanya ditampilin di dalam satu eh, tampilan. Kemudian tampilan chat terpusat ini juga mengurutkan chat seluruh marketplace dari yang terbaru sampai yang paling lama ya, sehingga kita dapat mengutamakan dulu chat yang baru masuk ya. Kemudian untuk yang lainnya kita bisa chat satu persatu gitu ya. Kemudian kita juga ada fitur filter yang dapat juga mempermudah untuk pencarian chat kayak gitu ya. Dan kita juga memiliki sistem otomatis pembagian pesanan ya. Jadi kita menyelesaikan masalah pembagian tugas balas chat yang tidak merata ya. Jadi kita bisa bagi chat merata kepada semua CS yang harusnya bertugas hari ini. Sehingga untuk masalah pembagian pesan ya, chat itu tidak akan menjadi masalah lagi atau gitu ya. Kita bisa lebih mudah untuk membagi tugas. Kita bisa bagi berdasarkan toko ataupun berdasarkan eh, chat, seberapa banyak chatnya itu bisa dibagi secara rata kayak gitu. Ini adalah tampilan utama dari Docker gitu ya. Kemudian kita juga ada fitur AI chatbot ya. Jadi fitur AI chatbot ini adalah fitur apa? Fitur layanan pelanggan cerdas. Jadi istilahnya kita punya chat di marketplace itu dapat dibalas oleh sistem robot cerdas yang dapat membalas langsung secara otomatis berdasarkan pertanyaan dari pembeli ya. Jadi kalau pembeli tanya apa ya, chatbot kita bisa langsung menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan ya. Dan pertanyaan yang ditanyakan ini ketepatannya itu lebih tinggi ya. Jadi eh, dia nggak akan salah untuk menjawab dari pertanyaan pembeli kayak gitu ya. Dan tentunya juga hal ini juga dapat menghemat tenaga kerja ya. Jadi ketika chat yang seharusnya lebih banyak itu dapat kita handle dengan AI chatbot itu sehingga pekerjaan bisa menjadi lebih ringan gitu ya. Kemudian kita juga bisa dari AI chatbot ini kan dia balasnya bisa lebih cepat ya karena ketika ada chat masuk dia langsung bisa otomatis membalas lebih cepat juga dapat meningkatkan konversi penjualan pesanan gitu dan juga bisa meningkatkan resolusi untuk konsultasi prajual dan pengguna jual ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu AI chatbot. Ya bisa pertama kalau bisa ini ya terjemahkan ya. Jadi kalau ketika teman-teman ada jualan selain jualan eh, di Indonesia, jualan di luar Indonesia seperti di negara Thailand atau di negara eh, Malaysia ataupun di Filipina ya, ini juga bisa dijadikan salah satu solusi untuk menerjemahkan gitu ya. Karena AI chatbot kita dapat menerjemahkan bahasa sesuai dengan bahasa apa aja gitu ya. Kemudian juga memiliki balasan cerdas ya, bisa mempelajari personalisasi ya, layanan pelanggan gitu ya, dan juga bisa merekomendasikan produk. Jadi kalau seandainya produk kita tentunya habis, itu bisa merekomendasikan produk yang lain. Tuh. Dan kita juga bisa identifikasi emosi ya. Jadi emosi ini maksudnya kalau seandainya ada penilaian buruk, itu kita juga bisa identifikasi. Itu lebih. Ini adalah fitur, salah satu fitur andalan kita adalah AI chatbot ya. Kemudian selanjutnya kita juga memiliki fitur balasan cepat ya. Jadi fitur balasan cepat ini apa? Jadi fitur balasan cepat adalah fungsinya hampir seperti FAQ di dalam marketplace ya. Contohnya kayak Shopee dia punya FAQ, tapi balasan cepat ini kita seperti menyimpan template yang nanti bisa kita gunakan nantinya ketika kita butuhkan ya. Jadi contohnya kalau kita seandainya mau balas yang biasa yang ditanyakan oleh pembeli, itu bisa dapat lebih mudah dengan balasan cepat ya. Jadi ketika pertanyaan itu sering ditanyakan, kita tinggal klik aja kode untuk balasan cepatnya, kemudian dia akan otomatis untuk menuliskan sesuai dengan template yang sudah kita buat gitu ya. Jadi bisa balas lebih cepat kayak gitu. Salah satu fitur kita lagi ya yang biasa digunakan ya dan ini salah satu fitur yang sering digunakan oleh pengguna kayak gitu ya. Jadi seringkali kita diresahkan dengan yang namanya persentase chat dibalas ya. Ketika kita balas chat kepada pembeli mungkin kita suatu saat akan melakukan keterlambatan dalam membalas
chat gitu ya. Tetapi dengan balasan otomatis dari toke, untuk hal ini dapat dihindari. Bagaimana cara menghindarinya? Jadi kita hanya perlu untuk mengatur balasan otomatis di dalam toke. Ketika sudah diatur, kita punya persentase chat dibalas pasti akan meningkat. Bisa sampai 100% ya. Jadi dalam balasan otomatis ini kita bisa secara otomatis balas ya dari kita punya toke. Nggak usah khawatir ya. Kenapa? Karena toke kita punya balas dari toke punya eh, balasan otomatis itu akan dihitung dari sistem Shopee ya, itu sebagai persentase chat yang ada kan dibalas gitu ya. Jadi ketika udah dibalas, pokoknya kita lupa balas satu atau kita sedikit terlambat balas gitu ya, kita punya balasan toke punya balasan otomatis itu bisa mengcover hal tersebut sehingga itu akan meningkatkan persentase chat dibalas ya. Kemudian juga dapat meningkatkan penjualan setelah chat dibalas. Nah, dengan begitu juga akan meningkatkan kepercayaan pembeli ke toko Anda. Ketika kita lihat ya persentase chat dibalasnya itu 100%, tentunya pembeli juga yakin kalau persentase toko kita ini adalah toko yang cukup baik gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, salah satu fitur andalan kita juga ya dari Toke itu adalah fitur follow up pesanan. Jadi fitur follow up pesanan yang tadi itu adalah untuk manajemen dan untuk mengcover masalah-masalah yang sering terjadi. Dan kemudian yang ini adalah fitur untuk meningkatkan konversi penjualan ya. Kenapa bisa meningkatkan konversi penjualan? Nah, ini di sini akan saya jelaskan sedikit ya. Jadi pertama kali ketika pesanan itu akan mau masuk atau ada pembeli yang chat kepada kita, seringkali terkadang dia suka cuma tanya-tanya doang gitu ya. Nah, kalau sudah tanya-tanya, kemudian sudah masukin produknya ke keranjang, seringkali dia akan menanyakan kepada pembeli yang lain gitu ya, atau kepada penjual yang lain ditanyakan. Nah, ketika dia tanyakan itu kan dia perlu kita ingatkan kembali ya untuk melakukan pembelian. Nah, di sini sistem fitur kita akan bekerja secara otomatis. Kita dapat mengingatkan pembeli untuk melakukan pembelian gitu ya. Nah, dan tentunya hal ini juga dapat meningkatkan konversi penjualan. Nah, ketika pembeli mau chat ke kita, sebenarnya dia ada niat untuk membeli, tetapi terkadang niat tersebut bisa berubah ataupun lupa gitu ya. Nah, tentunya kita sebagai penjual, kita boleh mengingatkan kembali untuk pembeli melakukan pembelian. Nah, itu jadi salah satu fungsi utama follow up pesanan ya. Ketika pembeli lupa untuk melakukan pembelian, kita dapat ingatkan. Kita dapat juga ingatkan pembayaran gitu ya. Kita juga dapat ingatkan pembeli untuk konfirmasi pesanan. Dan semua ini bisa dikirimkan dari toko secara otomatis 24 jam ya. Itu sesuai dengan kita punya pengaturan. Itu bisa diatur. Kemudian kayak pengingat pembelian, pengingat pembayaran ya, itu dapat langsung dikirimkan secara otomatis kepada pembeli gitu. Nah, jadi selain dari fitur untuk ingatkan pembelian gitu ya, kita juga bisa ingatkan ya pesanan dibatalkan. Jadi pengingat pesanan dibatalkan itu kok dibatalin gitu ya pertanyaannya atau gimana ya, itu bisa dikirimkan secara otomatis juga sehingga juga untuk mengurangi yang namanya pembatalan pesanan ataupun mengurangi yang namanya eh, retur juga bisa ya. Nah, di sini kita juga dapat mengingatkan pengiriman paket ya. Jadi kalau seandainya paket udah dikirimkan, kita dapat ingatkan untuk pembeli segera untuk menerima paket gitu ya, atau siap di tempat. Karena terkadang suka pembeli itu suka lupa gitu ya. Tahu-tahu nggak tahu hari ini paketnya sampai. Nah, di sini kita juga bisa pakai toke secara otomatis ingatkan pembeli untuk kalau seandainya paketnya hari ini akan sampai ya, kita boleh ingatkan pembeli langsung dan semua itu secara otomatis. Selain itu, di dalam fungsi terakhir ya, ketika paket sudah selesai, kita juga dapat ingatkan pembeli untuk melakukan penilaian. Dan begitu pun setelah pembeli kasih penilaian, kita juga bisa otomatis balas penilaian. Dan juga bisa otomatis kasih hadiah kepada pembeli voucher belanja gitu ya. Dan semua kegunaan dari mulai
sebelum membeli sampai sudah membeli sampai produk udah sampai di tangan pembeli itu dapat di cover oleh toke gitu ya. Nah, ini sirkusnya seperti itu, mulai dari pembeli sampai selesai gitu ya. Semua bisa di cover agar pembeli tetap melakukan yang namanya pembelian dan tentunya hal ini dapat meningkatkan yang namanya konversi penjualan kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Ini adalah fitur follow up pesanan. Kemudian kita ya ini salah satu juga ya fitur follow up pesanan. Jadi kalau sebenarnya retur atau pengembalian ya kita dapat cari kembali ya. Oh, kita boleh tanya kepada pembeli kenapa kok di retur gitu ya. Ada masalah apa gitu ya. Boleh langsung ditanyakan lewat fitur toke gitu. Oke, yang tadi kita sudah jelasin namanya ini ya fitur apa follow up pesanan. Selanjutnya kita juga ada satu lagi yang namanya balas penilaian secara otomatis ya. Nah, jadi untuk penilaian produk ya ketika produk sudah diterima dan dikonfirmasi, nah kita akan masuk ke yang namanya tempat penilaian eh, penilaian ini ya, penilaian produk atau penilaian pengiriman pesanan tersebut ya. Nah, di sini kita juga dapat mengotomatiskan hal ini ya ketika pembeli membalas penilaian gitu ya kita dapat secara otomatis balas penilaian tersebut gitu ya penilaian yang tersebut dapat dibalas secara otomatis sesuai dengan bintang yang kita atur ya jadi setelah kita atur bintang 5 itu kita balas pakai apa bintang 4 kita balas pakai template apa gitu ya kemudian bintang 1, 2, 3 itu kita balas pakai template apa itu kita dapat cover semuanya ya dan kita juga ada satu fitur lagi ya, kita dapat mengenali emosi dari pembeli ya. Jadi kalau seandainya kata-katanya walaupun penilaiannya itu bintang 5, tetapi di dalam penilaian tersebut terdapat kata-kata emosi yang mengecilkan kita punya produk ataupun pelayanan kita ya. Nah, itu bisa kita deteksi secara otomatis kayak gitu ya. Dan kita bisa atasi hal ini dengan strategi lain kayak gitu. Dan ini bisa dibalas oleh sistem kita. Nah, dan fitur ini juga bisa dilihat dari ada pemberitahuannya ya. Kalau ada penilaian buruk, pemberitahuannya bisa dilihat di HP dan di PC ya. Itu bisa dilihat semua. Oke, selanjutnya selain dari itu ya, kita juga ada namanya analisa data ya. Analisa data ini kita bisa lihat data mulai dari data ini ya balasan chat ya, berapa kali balas chat dan data-data kapan balas chatnya, kecepatan balas chatnya itu gimana ya. Nah, ini bisa dilihat dan satu hari berapa banyak customer yang kita chat gitu ya. Dan data-data ini mungkin bisa jadikan data untuk mengambilkan keputusan ke depan kayak gitu ya. Selain itu kita juga ada yang namanya pengolahan layanan pelanggan ya. Jadi fungsinya itu seperti kayak kita boleh buat sub akun atau akun yang kedua atau akun kecil ya dari akun utama kita itu bisa kita gunakan untuk membagi pekerjaan berdasarkan tugas masing-masing karyawannya ya. Kalau sebenarnya karyawannya banyak yang untuk balas chat, nah ini di sini kita bisa bagi berdasarkan pengelolaan layanan pelanggan. Misalnya toko ini eh, staff staff yang mana yang membalasnya ya, itu bisa dibalas secara otomatis. Oke. Kemudian kita ada satu lagi yang namanya fitur perintah kerja ya. Jadi perintah kerja ini kita bisa transfer pekerjaan ataupun hal yang penting ke karyawan yang lain gitu ya. Ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh sendiri kayak gitu ya. Dapat ditransfer ke karyawan yang lain kayak gitu.
Nah, selanjutnya kita sudah bilang itu fitur dari PC kita ada berapa banyak. Selanjutnya kita juga ada satu fitur app ya. Jadi fitur app ini apa? Jadi kita dapat melihat chat itu langsung dari handphone kita ya. Dan ini kita dapat dilihat di dalam satu aplikasi aja untuk semua chat gitu ya. Mendukung untuk balas chat dari marketplace TikTok, Shopee, Lazada itu mendukung untuk menerjemahkan, mendukung untuk rekomendasi balasan AI, dan juga mendukung untuk fitur balasan cepat. Jadi ketika balasan cepat udah diatur di PC ya atau di komputer ya, itu bisa juga digunakan di app gitu. Dan juga mendukung untuk perintah kerja ya. Jadi kita bisa melihat juga perintah kerja apa yang ada di app dan kita juga bisa mendukung untuk kirim produk voucher atau jasa kirim ya. Itu bisa dilakukan di ponsel. Oke, kurang lebih sih seperti itu. Selanjutnya saya akan praktekkan kurang lebih sedikit ya di dalam kita punya sistem Docker itu seperti apa ya. Jadi teman-teman kalau seandainya belum pernah sama sekali pakai Docker ya, jadi bisa ada gambaran dan tahu itu Docker itu seperti apa gambarannya ya. Sehingga mempermudah selanjutnya kalau teman-teman nanti mau pakai Docker ya. Itu. Kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan ya, boleh langsung ditanyakan saja kepada saya ya, nggak apa-apa. Nanti kalau pertanyaannya itu cukup menarik ataupun teman-teman itu pasti akan saya jawab ya pertanyaannya. Atau ada yang teman-teman pengen pengen tahu lebih dalam ya, atau ada masalah apa, boleh dibilang di sini ya, di chat atau langsung ngomong aja nggak apa-apa. Untuk Kak Nabila ya, mau tanya ini AI yang dimaksud apakah AI yang sudah langsung otomatis atau harus kita setting sendiri balasannya? Jadi gini ya Kak, untuk AI ini dia ketika sudah dibeli ya, dia bisa langsung dipakai ya. Tapi memang harus disetting dulu. Setelah disetting itu eh, settingannya itu nggak susah kok, cuman berapa kali setting aja itu langsung bisa dipakai kayak gitu Kak. Langsung bisa dibalas sendiri Kak. Gitu ya. Untuk settingannya nanti saya boleh bahas sedikit nantinya di bagian sini ya untuk AI chatbot di sini ya. Jadi kalau AI chatbot kan kita ada bisa lihat di sini ya. Untuk pertama kali mau pakai ya, kita masuk ke bagian AI chatbot, kemudian AI chatbot ya, pilih ya. Nanti kita akan dibawa masuk ke halaman ini gitu ya. Halaman ini sebentar ya, saya tutup dulu. Oke, akan dimasukkan ke halaman yang ini ya. Kemudian di halaman ini itu kita bisa buat ya. Jadi kita di sini kita buat dulu, kita bisa buat dulu ya. Ini ada daya penjualannya. Kita boleh klik tambah AI chatbot ya. Untuk daerah penjualannya, misalnya kita pilih daerah Indonesia ya. Kemudian nama AI chatbotnya, kemudian deskripsinya. Ini boleh diisi atau enggak sih terserah. Kemudian kita pilih tokonya ya. Jadi AI chatbot ini kita bisa aktifkan untuk beberapa toko aja ataupun semua toko gitu ya. Nah, ini kita pilih tokonya. Bentar. Tapi karena ini sudah saya hapus. Nggak ada pokoknya lagi nggak apa-apa. Nanti, jadi kayak gitu ya. Pokoknya intinya kita buat dulu. Pertama kali pasti harus dibuat dulu ini di setting Indonesia, terus namanya. Kemudian ya kita boleh klik simpan. Jadi daerah penjualan ini harus dipilih dulu karena apa? Nanti bahasa
yang ada di strategi balasannya ini akan tidak sesuai kalau seandainya di negara yang berbeda gitu ya. Kalau bahasa Inggris, dia akan bahasa Inggris gitu ya balasannya. Kalau bahasa Indonesia, dia akan balasannya akan bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, kemudian di sini setelah kita buat ya, kita boleh aktifkan dulu Pak, di sini menerima otomatisnya. Jadi ya, di sini sudah kita aktifkan. Nah, ini sudah bisa aktif langsung, otomatis bisa langsung balas Kak. Dan di sini ada template yang akan dipakai untuk balasannya ya. Nah, kalau seandainya template di sini kurang cocok ya, ini boleh kita bicara kepada kita dapat perbarui untuk dia punya balasan AI-nya kayak gitu ya. Di sini ada semua kayak gitu. Dan ini kita bisa membalas pertanyaan dari pembeli ya, mulai dari pertanyaan umum, pertanyaan dari industri atau penjualan dari produk-produk tertentu ya, itu bisa dijawab oleh kita punya sistem kayak gitu. Dan totalnya kita ada 126 balasan kayak gitu ya. Bukan 126 balasan sih, tapi ada 126 kategori balasan kayak gitu. Langsung bisa dipakai kayak gitu. Cara ngaktifinnya gampang banget. Untuk Kak Nabila kayak gitu ya. Untuk Kak Rizky Octavia ya, untuk tiket manage itu hanya teruskan pesan atau gimana ya Kak? Bisa bantu tunjukkan. Oke, nanti saya tunjukin ya. Eh, jadi di sini misalnya contohnya kan kita ada balas chat ya. Kita ada balas chat di sini. Kita lagi balas chat, tetapi mungkin hal ini kita nggak bisa apa kita nggak bisa selesaiin, kita perlu untuk kasihkan kasihkan ini tugas ini kepada karyawan yang lain kayak gitu ya. Nah jadi misalnya kalau ini ada retur ataupun mungkin saya besok itu nggak masuk gitu ya, saya perlu selesaikan permasalahan dari pembeli ini kepada eh, masalah pemberi ini ya, tapi kita nggak bisa proses kayak gitu ya. Nah, ini kita boleh tambahkan tugas perintah kerja Kak, di sini. Di bagian sini ada perintah kerja, kita boleh buat perintah kerjanya ya Kak. Kemudian setelah kita buat, di sini kita boleh tulis perintah kerjanya apa. Misalnya ini ada pengembalian barang gitu ya, itu boleh ditulis, dipilih. Kemudian judulnya misalnya pengembalian barang. Terus barang apa yang dikembaliin kayak gitu ya. Terus ada pesanan yang terkait, nanti dipilih pesanannya. Kalau nggak ada, kita pilih nggak ada gitu ya. Tapi biasanya ada kalau untuk pengembaliannya. Di sini penindak lanjutnya siapa? Kita boleh teruskan tugas ini ke karyawan lain. Misalnya di sini ya, kita boleh pilih. Kemudian kita klik simpan. Shopee. Shopee. Kayak gitu. Setelah dibuat perintah kerja ini akan terlihat di halaman oleh ini ya, halaman akun yang dituju kayak gitu. Iya Kak, untuk diteruskan aja chatnya ke CS tertentu atau yang lainnya. Jadi bukan dapat detek pesanan komplain kayak gitu ya. Enggak, bukan itu. Ya. Oke, lanjut ya. Kemudian, jadi di sini kita bisa lihat ya. Jadi kalau seandainya setelah selesai integrasi toko ya, jadi kalau pertama kali mau pakai toko itu harus integrasi toko dulu.
Integrasi tokonya di bagian sini ya, di bagian sini. Integrasi toko ya, di pengaturan integrasi toko. Ya, setelah integrasi selesai ya di sini ya, kita boleh klik tambah toko. Ini tokonya akan ditambahkan gitu ya ke kita punya akun. Setelah selesai integrasi toko, kita boleh masuk ke bagian pesan ya, pesan di sini ya. Jadi kalau seandainya tokonya udah diintegrasi, tokonya udah diintegrasi ya, kita bisa melihat semua toko tersebut di sini akan ditampilkan di bagian pesan ini. Mulai dari ini marketplace apapun itu akan ditampilin di sini. Nah, di sini ada tampilkan, kalau kita klik yang ini kita akan ditampilkan semua marketplace gitu ya. Mulai dari Shopee, Lazada, semuanya ya akan ditampilkan di sini ya berdasarkan urutannya. Jadi ini yang paling baru, kemudian yang paling sampai yang ke lama gitu ya. Dan kalau seandainya kita mau filter, oh saya mau lihat yang marketplace apa Lazada ya, atau saya mau lihat yang marketplace Shopee, itu boleh diklik di sini gitu ya. Jadi akan difilter semuanya, akan keluar yang Shopee aja kayak gitu. Oke, baik Kak. Untuk Stefani ya, jadi integrasi toko itu tadi ada masuk ke sales center dari komputer lain atau dari komputer ini ya. Jadi bedanya itu sebenarnya di sini aja sih. Waktu mau integrasi itu ya, saya saranin sih pilih yang ini aja Kak. Yang dari komputer komputer lain aja. Jadi kalau seandainya dia komputer lain, dia itu kita boleh salin tautan. Nanti kita setelah desain tautan ini bisa dimasukkan ke browser ya. Atau di itu. Kalau dari komputer ini, dia harus integrasi dari ini Kak, dari sistem Toka sendiri. Jadi saya sih saranin pakai yang ini aja dari komputer lain. Jadi ketika masuk dari komputer lain, kita boleh isi nama tokonya, kemudian kita salin tautannya ya. Setelah salin, kita boleh copy ke browser, Kak. Copy ke browser sebentar saja. Jadi di bagian browser ya, di bagian browser sini itu bila kita Ctrl V ya, kita boleh tempel atau tempel. Setelah disalin, kita tempel di sini ya. Kita klik Enter, Kak. Nah, setelah di Enter, nanti dia akan masuk ke bagian login to Shopee ya. Login to Shopee. Nanti di sini kita boleh login. Kita login ya. Nah, di sini kita boleh masukin kita punya ID sama password ya. ID sama password. Setelah itu kita klik login, maka dia punya eh, proses integrasinya udah selesai kayak gitu ya. Setelah login, kita konfirmasi untuk kasih izin Toke untuk mengakses toko kakak gitu ya. Nah, jadi jangan khawatir ya. Di sini kita juga ada yang namanya em, kita di sini ada juga ini ya. Kita integrasi API resmi dari sistem Sales Center Shopee. Jadi ini sangat aman ya. Di sini kita tinggal masukin aja login. Setelah selesai login, dia akan kalau ada berhasil itu kita bisa langsung integrasi tokonya. Artinya berhasil. Setelah berhasil itu kita boleh balik lagi Kak ke kita punya toko ya. Itu bisa langsung akses tokonya langsung dari toko kayak gitu. Jadi di sini ya, setelah itu dia akan berhasil. Kalau sudah berhasil, integrasinya di sini ada sudah integrasi. Artinya udah berhasil diintegrasi tokonya. Oke, untuk ke aku ya, kalau untuk mengalihkan pesan secara otomatis, secara keseluruhan chat itu ada fiturnya mengalihkan pesan ya secara otomatis, secara keseluruhan. Saya kurang ngerti sih, maksudnya itu seperti apa ya, Kak? Maksudnya misalnya saya yang terima pesan tersebut, saya mau alihkan kepada ya, orang lain kayak gitu.
Bisa Kak, bisa kita bisa alihkan. Itu kita ada fitur untuk yang namanya pembagian chat ya. Jadi contohnya kayak ini ya Kak. Mungkin kita ada kayak ada karyawan ada dua atau tiga karyawan. Kita boleh alihkan chat dari karyawan A ke karyawan B gitu ya. Jadi ketika karyawan A yang balas chat tersebut, itu karyawan B itu nggak bisa lihat juga chat tersebut ya. Jadi hanya karyawan A aja yang bisa lihat. Kemudian kalau sebenarnya karyawan B yang balas, itu boleh karyawan B aja yang balas. Dan itu pun kita juga bisa transfer, saling transfer ya. Misalnya chat tersebut kita boleh transfer ke karyawan A atau ke karyawan B gitu. Mungkin seperti itu ya Kak. Atau seperti apa? Boleh dijelasin lagi. Boleh ini aja sih, buka ini suara Kak, kalau seandainya mau jelasinnya susah. Untuk di halaman ini ya, jadi di halaman sini kita bisa lihat ya, ini semua chat. Kemudian di sini kita juga ada filter ya. Di sini pertama ada filter semuanya dan ada juga filter untuk belum dibaca dan di sini juga ada filter untuk belum dibalas ya. Jadi kalau belum dibalas ini artinya apa? Kita harus membalas chat tersebut. Kayak gitu. Dan kalau belum dibaca ini artinya chat ini belum kita buka gitu ya. Nah, ini boleh kita buka, nanti dia baru eh, dihilangkan dari filter ini gitu ya. Dan bisa dilihat di bagian semuanya. Dan selain itu kita juga ada filter penandaan ya. Jadi di sini filter penandaan ini seperti apa. Jadi kita boleh kasih pengelolaan ya. Kita kasih tanda. Jadi misalnya penandaannya eh, eh, vektor gitu ya. Atau dan yang lain-lainnya. Jadi di sini penandaannya kita bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nanti setelah ditambahkan penandaannya, kita boleh langsung pakai penandaannya ya. Nah, di sini kita boleh tambahkan penandaannya. Setelah ditambahkan, dia akan ditampilkan di sini ada penandaannya kayak gitu. Ini juga ada filter. Jadi filter ini selain filter yang ada utama ini, kita juga ada filter untuk balasan AI, filter belum dibalas, belum dibaca, filter filter pesanan prajual, pesan pasca jual ya, maksudnya kalau belum ada penjualan dan sudah ada penjualan ya. Terus filter untuk chat yang ada perintah kerjanya ataupun pesan yang diblokir gitu. Jadi kita bisa blokir chat juga dari sistem Toke ya. Kita boleh klik kanan, kita boleh tandakan atau kita boleh blokir ya. Kita blokir artinya kita nggak akan lihat dulu chat itu sementara. eh untuk Kak Nabila ya, kalau misalnya ada chat customer yang komplain, apakah ada menu khususnya Kak? Jadi menunya bisa mengkategorikan sendiri kalau chat tersebut tergolong komplain. Untuk secara otomatis itu nggak ada ya Kak. Jadi kita hanya bisa secara manual aja untuk kategorikan gitu. Jadi yang di sini ya. Jadi kalau sebenarnya komplain, kita boleh tambahkan di sini komplain. Kita boleh tambahkan di sini komplain pengelolaannya. Ya, kita boleh tambahkan sendiri ya. Kalau sebenarnya ini eh, kebanyakan.
Setelah ditandakan ini, kita boleh ini ya tandain. Jadi ketika udah ditandain kita boleh filter penandaan berdasarkan penandaan yang kita tandakan kayak gitu. Nggak bisa otomatis ya Kak, ini bisa manual aja gitu untuk Kak Nabila ya. Tapi untuk komplain ini ya nanti kita pikirkan dulu ya. Saya akan sampaikan dulu juga ke atasan saya gimana eh, kita boleh nggak buat yang filter yang bisa secara otomatis mengkategorikan sendiri gitu ya untuk bagian chatnya ya. Tapi untuk sekarang nggak bisa Kak, hanya bisa ditandakan secara manual gitu ya. Oke, untuk Kak Stefani ya, sebelumnya kita pakai Big Seller, setiap karyawan ada hak akun tersendiri dan hak aksesnya ya. Jadi untuk di Poke ya itu juga ada ya. Jadi kita juga ada sub akun, sistem sub akun juga seperti Big Seller dan kita juga ada akun tersendiri ya. Jadi setiap sub akun itu juga ada hak aksesnya ya. Saya bisa lihat di sini. Saya tampil di sini di pengelolaan layanan ya. Di sini kita juga ada ya sub akun di sini kita ada buat. Kita boleh juga di pengelolaan staff di ini ya pengaturan pengelolaan layanan pelanggan, kemudian di pengelolaan staff ini kita boleh tambahkan sub akun kita di sini. Kemudian untuk hak aksesnya ya kita boleh di bagian sini ya pengelolaan peran. Kemudian di sini ada bagian staff dan hak akses fitur ya. Nah di sini hak akses fiturnya kita boleh bukain dan kita matiin sesuai dengan kebutuhan kayak gitu Kak. Di sini ya. Jadi ketika mau tambahkan staff ya, kita boleh tambahkan akun dulu atau kita edit ya boleh ya. Setelah ditambahkan, di sini ada email dan kata sandi, terus namanya ya, nama yang pemegang akun ini, kemudian hak akses tokonya itu mau dibukakan untuk akun yang mana, untuk toko yang mana gitu ya. Kemudian perannya ya, ini kita boleh tambahkan peran yang sudah kita buat ya. Misalnya layan pelanggan pengembalian barang ya atau yang lain gitu ya. Terus di sini akses peran pesannya ya. Kalau seandainya untuk balas chat disarankan pilih yang ini. Di sini untuk manajer aja gitu ya. Nah, ini klik simpan kayak gitu. Nah, simpan nanti ini akun sub akun ini boleh dikasihkan kepada eh, layanan pelanggan atau kepada karyawan yang bersangkutan kayak gitu. Seperti itu. Fungsinya sama gitu. Pengawasan pesan dan penerimaan pesan bedanya apa di bagian sini ya. Di bagian pengawasan pesan ya di sini ada penerimaan pesan sama pengawasan pesan ya. Di sini saya jelasin aja secara sederhana ya dua perbedaan dari ini ya. Untuk penerimaan pesanan itu biasanya untuk karyawan atau untuk CS yang biasanya membalas chat kayak gitu ya. Karena kayak gini, misalnya kalau kita pembagian chat, kita pakai fitur toke pembagian chat ya, pembagian chat ya, itu akan diutamakan untuk diberikan kepada yang balas chat kayak gitu ya. Untuk pengawasan pesan itu dia untuk artinya untuk ini ya, kita punya kayak kayak contohnya kayak biasanya kayak kayak manajer ya manajer itu kan biasanya cuma lihat-lihat aja gitu ya lihat-lihat oh ini karyawan itu gimana balas chatnya ya tapi dia nggak ada kewajiban yang harus membalas chat kayak gitu ya nah jadi untuk yang kalau seandainya akun yang untuk akun manajer ya itu boleh pilih yang ini kayak gitu kalau untuk akun yang untuk ini ya
Untuk balas chat punya, untuk karyawan punya, untuk CS punya ya, itu boleh pilih yang ini Kak. Bedanya di situ aja gitu. Untuk pembagiannya nanti yang pasti akan dibagikan lebih banyak untuk layanan pelanggan kayak gitu. Oke, kurang lebih sih seperti itu ya. Di bagian pesanan kita ya, itu juga ada bisa lihat ya. Di sini bisa tampilin pesanan. Misalnya di dalam chat ini kita ada pesanan ya. Di sini bisa ditampilin. Kemudian untuk rincian produk ya, kita juga bisa menampilkan rincian produk dari setiap marketplace kita. Kemudian ada voucher ya, kita juga bisa buat voucher di sini ya, buat voucher belanja atau kita bisa kirimkan voucher belanja langsung ke pada pembeli kita kayak gitu ya. Itu bisa dilakukan secara otomatis. Kan? Sorry, bisa kita kirim secara manual ya. Di sini kita boleh kirim, klik kirim, nanti di sini akan langsung otomatis. Fungsinya hampir sama seperti yang ada di marketplace kayak gitu. Untuk kartu produk juga bisa ya dikirimin di sini ya. Kita bisa klik kirim kayak gitu. Nah, ini kurang lebih sih untuk tampilan dari kita punya ini ya chat ya. Chatnya itu seperti itu tampilannya. Dan kemudian kita boleh atur ya. Jadi di bagian chat ini kita boleh atur di Token sendiri dia ada pengaturannya, ada dua macam pengaturan. Nah, jadi ada pengaturannya di sini ya. Kita ada pengaturan penerimaan chat. Nah, di sini kita bisa atur balasan chat itu. Metode alokasi pesannya itu ada dua macam ya. Yang pertama itu metode alokasi berdasarkan toko, kemudian yang kedua itu alokasi tingkat lanjut. Jadi apa bedanya kalau sebenarnya berdasarkan toko, itu pembagian chatnya itu akan berdasarkan toko yang ada gitu ya. Contohnya kalau toko, misalnya kita bisa bukakan akun B, akun A ya, sub akun A itu untuk toko apa kayak gitu ya hak aksesnya itu distribusi berdasarkan toko jadi kayak gitu ya. Untuk Kak Nabila ya kalau di balasan AI apakah ada filternya lagi ya misalnya dapat diterima customer untuk kategori status pesan tertentu untuk item barang tertentu ada Kak itu untuk detailnya nanti saya jelasin lagi ya. Em, Dia jadi bisa kita filter atau kita bisa modifikasi untuk balasan chatnya ya dari kategori yang sudah ada. Jadi kalau sebenarnya misalnya saya kalau sebenarnya pre-order produk, saya mau balasnya pakai kata-kata A gitu ya, pakai kata-kata B gitu, atau pakai strategi A, strategi B gitu ya. Itu bisa kita atur balasannya berbeda kayak gitu. Ataupun di kita punya sistem AI juga ada balasan dari AI chatbot atau ChatGPT ya. Jadi selain kita boleh pakai template balasnya, kita juga boleh balasnya lewat ChatGPT gitu ya. Untuk kategorinya nanti saya jelasin. Saya jelasin yang ini dulu ya. Untuk pengaturan penerimaan pesan ya. Jadi dia ada dua macam. Pertama itu distribusi berdasarkan toko dan alokasi tingkat lanjut ya. Kalau alokasi tingkat lanjut ini dia adalah pembagian chat secara merata gitu ya. Jadi akan dibagikan kepada setiap CS ya secara merata. Contohnya kalau ada 100 chat maka akan dibagikan merata kepada semua kita punya CS. Contohnya kalau kita di sini tambahkan ada 3 akun ya, maka di setiap akun tersebut akan dibagikan 30, 30, 30 kayak gitu. Nah, ini metode alokasinya ada dua macam, itu boleh dipilih salah satu sih tergantung kebutuhan kayak gitu. Kemudian untuk pesannya selesai ya, itu bisa ini ya ada pengaturannya.
Ini pengaturan untuk di Poke aja ya. Kemudian di sini adalah penerimaan. Jadi kalau seandainya CS kita offline itu ya, kita boleh aturkan dulu ya kayak gitu ya. Bisa menerima atau sedang menerima atau akan dialokasikan ke dalam antrian. Jadi kalau seandainya offline chat CS tersebut itu bisa kita tetap oleh dia yang balas atau kita atur alokasikan ke CS lain kayak gitu. Ini ada pilihannya, boleh diatur seperti itu. Untuk mengikuti toko ya, itu boleh saya jelasin nanti. Untuk Kak Nabila ya, untuk satu akun CS, apakah ada batasan menerima jumlah chat yang masuk? Itu nggak ada batasannya Kak, nggak ada batasannya. Jadi bisa sesuai dengan kebutuhannya. Untuk Kak Andi ya, untuk fitur panduan untuk mengikuti toko bagian, mengirim isi undangan, mengikuti toko ya. Oh, sebentar, saya di sini artinya. Di bagian pengelolaan follow up, kemudian panduan untuk mengikuti toko ya. Jadi panduan untuk mengikuti toko ini kita bisa mengirim isi undangan itu fungsinya untuk ikuti toko Kak. Nah jadi contohnya seperti ini. Tapi untuk sekarang fitur ini hanya untuk toko Lazada aja ya. Jadi sekarang hanya untuk itu aja. Jadi contohnya kayak gini Kak. Kalau kita boleh undang, bentar ya. Di sini. Maaf ya, internetnya kurang bagus. Jadi di sini kita bisa untuk undangan mengikuti orang ini kita bisa undang untuk pembeli ya atau itu ya untuk mengikuti kita. Nah kita boleh buat dulu strateginya itu ya mengirim undangannya ya. Kemudian eh, kata-kata undangannya ya. Misalnya contohnya kita mohon ikuti toko kita toko dan apa oke. Kayak gitu ya kata-katanya. Nah, setelah kita buat kayak gini, nanti kita boleh simpan. Oke. Jadi setelah pembeli bertanya, misalnya kayak gitu ya, undangan ini akan dikirimkan secara otomatis, Kak. Setelah undangan ini dikirimkan secara otomatis, kita boleh kasih hadiah Kak, kepada pembelinya. Contohnya di sini kita boleh eh, pilih buat dulu ya di pengaturan. Kita boleh di sini, terus kita boleh pilih hadiahnya ya. Contohnya kita dikasihkan voucher belanja ya.
Nah, kemudian kita boleh kirim kalimat untuk ini ya, strateginya ya. Setelah dikirim strateginya, kita di sini bisa kirim nanti setelah dia follow up ya atau ikuti toko kita, ini vouchernya akan dikirimkan kepada pembeli secara otomatis kayak gitu fiturnya. Untuk Mas pada tampilan di toko itu pengelolaan penilaian kami eh, menu untuk toko TikTok tidak ada ya? Apakah ada menu untuk pengelolaan penilaian? Oh, jadi kalau untuk penilaian ya, penilaian balas komentar ya maksudnya ya, penilaian ini ya. Jadi memang belum ada Kak, di TikToknya belum ada. Kita memang belum buat fitur untuk TikToknya. Nanti itu ke depannya mesti ada gitu ya. Itu gua aja gitu. Untuk fitur follow up pesanan itu video, setahu saya bisa disisipkan foto, itu bisa disisipkan. Kalau video seingat saya sih udah bisa juga. Sebentar di sini. Maaf Kak, untuk video itu belum bisa ya Kak. Jadi sekarang hanya bisa gambar aja sih kalau mau disisipkan di ini ya, itu follow up pesanannya ya. Di sini ya. Jadi kalau seandainya mau atur pesanan di sini ya, di sini kita ada panduan untuk pengingat pembelian, pengingat pembayaran ya. Jadi kalau seandainya pembelinya udah masukin produknya ke keranjang belanja, tapi belum melakukan pembelian ya, kita boleh ingatkan untuk melakukan pembelian di sini ya. Kita boleh klik di sini, kemudian kita boleh tambahkan tugas ya. Setelah kita klik tambahkan tugas, di sini kita boleh tulis nama tugasnya ya. Kemudian di sini kita boleh tulis strateginya, pengingat pembeliannya itu apa ya. Setelah selesai itu boleh kita klik simpan. Nah, di sini kita ada contohnya yang sudah pernah ada buat ya. Contohnya di sini ya, kita boleh isi, halo Kak, misalnya buyer name ya. Di sini variabelnya kita boleh tambahkan. Di sini buyer name ini maksudnya apa? Nama pembelinya ya. Jadi nama pembelinya ini akan secara otomatis dituliskan nama pembeli yang benar gitu ya. Misalnya kalau nama pembelinya itu Rico, itu di sini akan ditambahkan Rico kayak gitu. Dan produknya itu masih ketinggalan di keranjang belanja, ayo cepat melakukan CO ya. Nah ini pesannya bisa langsung dikirim. Kita juga bisa buat dua pengingat ya, bukan satu aja, kita bisa buat dua pengingat. Jadi setelah 10 menit diingatkan satu kali, kemudian 10 menit kembali kita boleh ingatkan kembali. Mungkin kita boleh eh, 10 menit lagi kita bilang ini voucher belanja ya, belanja misalnya kodenya itu sekian 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 ya. Kemudian buruan apa melakukan pembelian. Nah, ini salah satu strategi aja ya contohnya ya. Ini tergantung teman-teman punya strategi sendiri nanti mau gimana aturnya. Nanti klik simpan. Setelah disimpan ya, kita jangan lupa aktifkan di sini ya. Setelah diaktifkan dia akan langsung aktif kayak gitu ya. Wah, sebelum itu kita harus pilih dulu ya toko yang diingatkan itu yang mana aja ya. Ini misalnya toko yang mana kita pilih. Setelah itu konfirmasi, kita klik simpan kayak gitu. Setelah simpan, fiturnya akan bisa bekerja sendiri ya, sesuai dengan keadaan. Misalnya kalau ada pembeli tanya tapi belum kasih pembelian ya, sistem akan secara otomatis kirim template ini kepada pembeli kayak gitu. Oke, Kak, aku ya sama-sama. Kemudian di bagian konfirmasi pesanan, apakah tidak ada filter untuk bisa dikirimkan ke customer dengan nominal belanja tertentu? Nominal belanja tertentu ya di konfirmasi pesanan sebentar saya lihat dulu. Konfirmasi pesanan em, dia ada di sini ya untuk nominal tertentu ya. Alasannya apa ya? Boleh dikasih tahu nggak, Kak?
belanja lebih dari 115.000. Oh, untuk sekarang nggak ada sih Kak untuk nominal tertentu, tapi kalau berdasarkan produk itu bisa Kak. Untuk nominal tertentu itu mungkin kayak ini ya, untuk pembelian tertentu COD, pembayaran COD itu juga nggak bisa Kak. Sekarang nggak bisa. Em, ini nanti kita boleh ajukan dulu aja sih nominal belanja tertentu kita boleh kasih kirimkan ya. Untuk ini sih belum ada sih Kak ya. Nanti boleh dikasih tahu dulu ke kita alasannya kenapa mau didasarkan nominal tertentu. Kalau sebenarnya dikasih pembayaran customer dengan pembayaran COD ya. Em, oke. Ya boleh. Nanti saya tanyakan dulu ya kepada kita sampaikan dulu. Jadi kita jadiin permintaannya aja dulu ya. Yang pertama itu untuk pembayaran COD, yang kedua itu ini ya filter dengan nominal belanja tertentu ya. Oke, nggak apa. Nanti kita ajukan dulu. Untuk sekarang nggak bisa Kak. Jadi sekarang punya strateginya itu untuk filternya dia hanya ada dua macam berdasarkan produk ya itu bisa kalau dikirimkan berdasarkan produk kemudian berdasarkan waktu Kak. Jadi kalau misalnya waktu tertentu itu bisa kita kirimkan kemudian kita bisa berdasarkan waktunya cuman itu aja sih cuma dua itu aja filternya pertama itu pesanan berdasarkan produk sama waktu berlakunya ya atau waktu untuk dijalankan kayak gitu Kak seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk kita punya fitur ini ya balasan pesanan kemudian saya kembali keluar. Oke, selanjutnya itu kita lihat ya pertanyaan dari Mas untuk AI ya. Jadi kalau untuk AI ini kita bisa lihat lagi ya di bagian sini ya, di aturan pertanyaan dan jawabannya. Jadi di sini kan kita ada strategi balasannya ya. Contohnya kalau seandainya pertanyaannya itu tadi status pesanan tertentu ya. Misalnya kalau misalnya masalah pembelian atau masalah ini ya pertanyaan pertanyaan tertentu ya rincian produk misalnya. Terus rincian produk ini pertanyaannya itu kita bisa bagi lagi. Tentunya ini kan di sini ada dua balasan ya. Di sini ada dua balasan dengan status pesanan tertentu kayak gitu ya. Ini kita boleh tambahin lagi juga bisa kita tambahkan dan dikurangkan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya kita di sini boleh tambahkan strategi lagi. Nah, terus tambah strateginya itu apa? Kita boleh tambahkan. Kemudian balasannya itu apa? Kayak gitu. Dan kondisinya ya, di sini kita boleh pilih kondisinya. Kondisinya misalnya status pesanannya apa? Statusnya sudah selesai gitu ya, atau pembatalan atau apa ya? Itu bisa kita tambahkan. Kemudian waktunya dan yang lain-lainnya. Ini di sini ada filter semuanya ada di sini kok. Jadi untuk balasannya itu bisa diatur ya. Untuk balasan chatnya. Untuk balasan chat AI-nya itu bisa diatur di sini semuanya. Kemudian di sini setelah diatur kita boleh klik simpan kayak gitu. Klik simpan di sini nanti deskripsi balasannya itu apa gitu ya. Kayak gitu. Nah itu di sini balasannya ya. Kemudian di sini balasannya kita boleh pilih balasan AI. Terus kita klik simpan kayak gitu. Nah di sini
Di sini adalah kita boleh tambahkan AI sendiri ya gitu ya. Strategi balasannya itu kita boleh tambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kayak gitu. Jadi nggak harus ini berdasarkan yang di sini ya. Tapi kita sudah ada template bawaan, ini kita boleh langsung pakai gitu ya. Kalau seandainya mau tambahkan lagi strategi balasannya itu boleh ya, itu nggak masalah kayak gitu. Oke, kurang lebih sih seperti itu ya. Ada satu lagi sih kita ada satu fitur baru ya namanya TikTok pesanan broadcast ya. Jadi fitur broadcast ini kita bisa kirim secara massal kepada pembeli ya. Jadi di sini kita boleh klik tambah tugas ya. Terus di sini ada nama tugasnya. Terus bisa kirim pesannya ya. Penandaan pesan yang di pembeli yang ditentukan ya. Di sini kita boleh pilih ya nama pembelinya itu ya. Nama pembelinya seluruh toko ya. Ini di sini boleh dipilih toko tertentu itu boleh dikonfirmasi. Kemudian klik konfirmasi. Kemudian nama tugasnya ya. Nama tugasnya sih terserah harus diisi aja. Kemudian pesan yang mau dikirim itu apa ya? Jadi pesan, kemudian bisa ditambahkan gambar juga. Di sini ada nama pembelinya, misalnya Kak siapa gitu ya. Itu boleh kita eh, nama pembelinya. Kemudian isi dari pesan broadcastnya ya, itu boleh ditambahkan. Kemudian boleh klik di sini ya. Kita boleh klik kirim atau simpan ya. Setelah simpan dia akan disimpan aja sih. Tapi kalau dikirim itu langsung bisa dikirim kayak gitu. Ini adalah TikTok pesan broadcast ya. Jadi kita bisa kirim broadcast. Untuk pesan broadcast sekarang kita bisa mendukung TikTok ya di sini. Dan pesan broadcast di sini itu mendukung untuk Shopee dan Lazada kayak gitu. Tapi yang ini untuk ini bisa dikirim 3 kali aja sih. Untuk Kak Nabila ya, jika tim CS mau melakukan konfirmasi stok yang kosong, apakah ada fitur atau template yang dapat digunakan untuk mengirimkan chat secara bersamaan ke banyak nomor pesanannya? Konfirmasi stok yang kosong kepada banyak nomor pesanan. Maksudnya kepada banyak pembeli kayak gitu ya maksudnya. Untuk kirimkan ini kalau stoknya kosong itu AI bisa secara otomatis Kak kirimkan kayak gitu. Kalau di sistem AI bisa Kak kirim secara otomatis. Jadi kalau ada pertanyaan, lakukan konfirmasi stok kosong. Untuk sekarang sih nggak ada ya Kak untuk template kalau konfirmasi stok kosong. Tapi stok kosong ini harusnya kan stok yang ada di toko kita Kak. Kalau seandainya stoknya itu ada, yang ada sih. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Tapi kalau seandainya mau kirim secara massal ya, maksudnya itu kirim secara massal kepada pembeli dengan pembelian produk tertentu kayak gitu ya. Maksudnya kayak gitu ya. Untuk sekarang sih nggak ada Kak untuk fitur ini ya, nggak ada. Nah, tapi kita boleh catat dulu Kak fiturnya. Boleh kita catat dulu. Oke, oke. Eh, kurang lebih sih seperti itu ya. Kemudian lanjut ya kita ada balasan otomatis. Kalau import kita bisa pakai pesan broadcast Kak. Pesan broadcast di sini di bagian sini ya pesan broadcast ya. Kemudian di pesan broadcast ini kemudian tapi untuk nomor pesanannya kita harus import sendiri Kak. Contohnya seperti ini ya.
Di sini kita boleh import nomor pesanannya, terus kita boleh import dulu templatenya. Setelah import di templatenya, kita boleh simpan di situ. Kemudian untuk tampilannya ya. Gitu. Kalau berdasarkan template itu kita bisa Kak, pakai pesan broadcast saja. Itu sama aja sih hasilnya seperti kemauan kakak itu ada ya. Jadi di sini ya, kita sebentar di sini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, kita bisa masukkan marketplace-nya, nomor pesanannya dan variabelnya gitu ya. Kemudian nomor pesanan ini kita input sendiri ya di sini ya, bisa dikirim secara massal sih. Kemudian setelah di input itu kita boleh boleh ini ya, boleh masuk. Kemudian kita boleh upload ke tokennya. Nanti setelah itu baru kita bisa langsung otomatis pakai. Setelah itu setelah selesai diimpor, kita masukin kontennya misalnya stok habis kayak gitu ya. Itu boleh. Terus kita boleh klik kirim. Nanti otomatis langsung bisa dikirim ke pembeli yang chat ke kita gitu. Bisa kayak gitu caranya. Eh kurang lebih sih seperti itu. Kalau ada pertanyaan lagi boleh langsung ditanyain aja Kak. Nggak apa-apa. Untuk, apa? Untuk balasan chat ya bisa di end-chat melalui Toke secara keseluruhan. Bisa Kak. Kita boleh end-chat aja di Toke Kak. Di sini Kak. Di sini kita boleh klik mulai ya. Menerima pesan, menerima chatnya. Kemudian kalau kita mau akhiri kita boleh klik mulai menerima ya di sini ya. Kemudian di sini kita baru mulai chat ya. Ketika sudah selesai ya kita boleh selesai menerima gitu ya. Jadi istilahnya kayak kita akhiri chatnya tersebut kayak gitu Kak. Oke, saya bahas satu lagi fitur ya. Jadi satu lagi fitur ini kita yang namanya balasan otomatis ya. Untuk balasan otomatis itu kita bisa tambahkan balasannya kan di bagian sini ya. Kita boleh masuk di promosi balasan otomatis, kemudian klik pengaturan. Nah, di sini kita boleh buat ya pesan balasan otomatisnya. Nah, di sini misalnya kita 10 menit kita nggak melakukan pembalasan chat ya, kita punya template balasan otomatis akan balas secara otomatis. Contohnya di sini kita akan balas dengan template yang di bawah sini ya, kayak gitu. Di sini kalau seandainya bahasa Indonesia itu juga bisa ya. Kita boleh pakai bahasa Indonesia.
kayak gitu ya. Jadi ini akan secara otomatis kirim ya. Setelah dikirim dari toke secara otomatis ini akan dihitung sebagai persentase chat dibalas kayak gitu. Persentase chat dibalas. Jadi kalau ketika sudah dibuat ya, kita klik simpan ya. Terus kita aktifkan di sini, statusnya diaktifin di sini. Ini per toko ya, jadi kalau toko A, toko B, toko C ya. Jadi setelah diaktifin, dia akan aktif, frekuensi balasannya akan dibalas gitu sesuai dengan ketentuan dan pengaturan yang sudah kita aktifkan kayak gitu. Nah, jadi ini bisa cover kita punya persentase chat dibalas kayak gitu. Oke sih, kurang lebih sih fitur-fitur dari Toke hari ini sih kurang lebih sih seperti itu ya yang mau dibahas ya. Ada sebenarnya masih banyak lagi fitur dari kita, tapi karena waktu kita udah cukup lama ya, kita akhirnya sampai di sini aja. Jika masih ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan di grup ya, ditanyakan di grup pelatihan atau di grup Toke ya, itu bisa kita jawab. Kita di sini ada CS yang bisa membantu balas pertanyaan ataupun jika ada permintaan untuk pelatihan privat ya kita juga ada fitur tersebut ya jadi boleh chat admin atau chat saya juga nggak apa-apa ya nanti kalau seandainya ada permintaan kita boleh bicarakan lagi lebih lanjut ya kalau lebih tertarik fitur toko yang lebih banyak ya itu boleh datang aja langsung ya. Oke, kurang lebih sih seperti itu. Ada lagi nggak pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhirin sampai di sini aja ya. Oh ya, satu lagi ya, kita ada ini ya undian ya VIP ya. Undian ini VIP nanti saya undi sekarang ya. Jangan pergi dulu sebentar. Jadi kita ada undian. Jadi undian ini kita undi ya sekarang ya. Karena sudah sampai di akhir acara kita undi. Jadi kita akan undi ada dua pengguna yang beruntung bisa dapatkan VIP token secara gratis kayak gitu ya. Sebentar. Untuk balasan otomatis berlaku buat balas penilaian toko kita nggak? Balas penilaian toko kita juga ada balas penilaian secara otomatis, tetapi balasan otomatis itu fungsinya untuk balas chat Kak, bukan balas penilaian. Kalau balas penilaian kita ada satu lagi fitur Kak, balas penilaian itu ada yang namanya balas penilaian punya Kak. Itu juga bisa otomatis Kak, sama jadi sama-sama fiturnya. Dia fiturnya berbeda, tapi fiturnya bukan di sana, Kak. Itu fiturnya di tempat lain. Itu bisa juga balas penilaian, Kak. Oke, saya mulai ini ya, acak untuk lucky draw-nya ya. Jadi untuk hari ini yang datang, itu kalau yang beruntung bisa dapat lucky draw ya. Oke, untuk Kak Ayu Lestari ya, selamat ya untuk mendapatkan VIP token selama 1 bulan ya. Untuk pengambilan hadiahnya itu bisa langsung chat admin ya di grup pelatihan ya. Boleh langsung di chat admin ya. Nanti bilang kalau seandainya dapat lucky draw ya. Nanti saya bagikan untuk Kak Ayu Lestari ya. Untuk satu lagi ya, satu lagi ya. Oke Kak, jadi ada dua pemenang ya. Satu itu Kak Ayu Lestari, satu lagi Kak Sam Samsuri ya. Samsuri itu dapat kita punya lucky draw. Kalau seandainya nanti mau klaim ya, langsung chat aja admin dari grup ya, kayak gitu. Oke, selamat untuk yang dapat undian ya, VIP ya. Oke, kayak gitu. Untuk pertanyaan dari Kak Cirebon ya, Kak Cirebon di sini ya, kalau seandainya mau atur untuk balas penilaian toko ya, balas penilaian toko di bagian sini Kak, di pengaturan promosi, balas komentar Kak. Di balas komentar di sini ya, ini bisa atur untuk balas penilaian penilaian di sini pengaturan ya. Kita boleh klik pengaturan di sini kita boleh masukkan penilaian berapa, bintang berapa ya. Kemudian pesan balasannya itu apa ya? Misalnya terima kasih.
Tolong memberikan bintang 5 ya. Kayak gitu. Ini template-nya bisa ditambahkan lebih dari bisa sampai 10 ya, bisa maksimal 10 kayak gitu. Kayak gitu ya Kak. Untuk Kak Cirebon ya. Mungkin udah cukup menjawab ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi ya, saya akhiri sampai di sini ya. Kalau seandainya ada pertanyaan selanjutnya, itu boleh dibalas di chat kita ya, di WhatsApp ya, itu boleh di itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang hadir hari ini ya. Kita akhiri di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dari saya ya. Saya Riko, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kedatangan hari ini. Ya, sampai jumpa.